sepi gitu. Ini tentu saja hal yang mengagetkan, kok tiba-tiba Masjidil Haram mendadak sepi seperti ini gitu. Sepi ya begitu. Kita sekarang keluar supaya sahabat El Bahar tidak penasaran dengan kondisi malam di kota Mekah, khususnya di pelataran Masjidil Haram. Masya Allah, kita lihat di sini ya, jemaah lagi pada santai itu. Sementara ke sebelah kanan sini, ke sekelilingnya sekali lagi situasi malam yang sangat-sangat indah sekali, memanjakan pandangan kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya El Bahar, dan di video kali ini saya mau ngajak jalan-jalan malam untuk sahabat El Bahar di Masjidil Haram bagian dalam dan juga bagian luar ketika sudah sholat Isya selesai, khususnya tengah malam lah ya. Kira-kira seperti apa situasi dan kondisinya? Pokoknya buat sahabat El Bahar ikuti terus, barangkali ada yang penasaran dengan kondisi Masjidil Haram ketika kosong dari jemaah umroh. Kita lihat di sini pertama bagaimana interior bangunan Masjidil Haram yang sangat megah dan istimewa, seperti berlapiskan emas permata. Allahu Akbar ya. Dan sekarang situasinya kosong melompong dari jemaah. Ada sedikit dan sebagian saja jemaah yang lagi pada melanjutkan iktikaf ya, sholat dan yang lain sebagainya. Tapi ini hanya sebagian kecil saja, segelintirnya saja. Ini lokasi di lantai utama ya Masjidil Haram yang lama ditutup, dan untuk saat ini sudah kembali dibuka dan diperbolehkan untuk jemaah sholat di bagian lantai utama Masjidil Haram ini. Bagaimana kita lihat di sini ada sosok yang nimbang-nimbang anaknya ya, dengan penuh ceria dan bahagia ya. Subhanallah, bagaimana ketika umat muslim sudah sampai di dalam Masjidil Haram itu terlihat sekali kebahagiaan dan keceriaannya ya, bersama dengan keluarga. Begitu juga dengan anak-anaknya tadi yang lagi ditimbang ya. Subhanallah. Kita lihat ke atas nih bagian lampunya, Allahu Akbar, cantik banget ya. Kita sekarang lanjut ke luar ya, sambil lihat-lihat situasi dan kondisi saat tidak ada jemaah. Ini benar-benar kosong karena jemaah sudah pada pulang istirahat ya. Baru nanti sebentar lagi mulai rame lagi, dimulai daripada jam 1 malam sampai pagi. Sini kita lihat tuh ya, air jam-jam pun sepi ya. Kita boleh tuh, kita coba mau minum dulu. Nah, kalau sahabat El Bahar mau minum air jam-jam, di sini ada dua pilihan. Ada not cool di sini, jadi tidak dingin. Sementara yang dua ini dingin ya. Jadi kalau sahabat El Bahar enggak mau dingin, pilih yang ini, not cool. Kalau yang ini cool dingin. Kita akan coba sekarang minum. Bismillahirrahmanirrahim. Pencet seperti ini ya, jangan sampai penuh, takut mubazir nanti ya, terbuang-buang. Sekarang kita minum, saya wakili sahabat El Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa shifaan. Alhamdulillah, sudah saya wakili sahabat El Bahar minum air jam-jam, dan ini bekas kita minum jangan disimpan lagi ke sini, simpan ke sini nih, gini, ceret tuh, jangan taruh ke sini, ini bersih nih, simpan ke sini. Barangkali ada yang belum tahu gitu sahabat El Bahar ya. Bagus, sudah minum, terima kasih. Itu ada yang nunggunya ya, nunggu air jam-jamnya, petugas air jam-jam. Terima kasih. Lagi pada santai petugasnya juga ya, karena memang ini lagi sepi, tidak ada jemaah tuh, kosong melompong. Di balik pagar yang ini ke bagian sebelah sana itu tempat ibu-ibu ya, bagian depan ini tempat bapak-bapak. Kita lihat sekali lagi jemaah yang lagi pada santai, ada yang tidur,
ada yang sujud, ada juga yang mengangkat kedua tangannya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dunia dan seisinya tentu saja. Allahu Akbar. Nah, ini namanya Malik Tausiyah nih. Ini kawasan Malik Tausiyah, satu-satunya dalam Masjidil Haram yang belum direnovasi ya. Malik Tausiyah namanya. Allah Akbar. Sekarang seperti ini situasi dan kondisinya. Saya yakin situasi seperti ini situasi yang dirindukan dan dikangenin juga oleh sahabat El-Bahar ya. Makanya mudah-mudahan dengan video ringan kita nih bisa menjadi penawar rindu. Sekarang kita keluar lewat pintu ini nih, Malik Fahad. Pokoknya sahabat El-Bahar ikuti terus, dan kalau kita masuk ingetin, ini tempat sendal nih. Ini tempat sendal. Kalau kita naruh sendal di tempat seperti ini, ingetin nomornya nih. Kalau tidak tahu bahasa Arab, ada bahasa Inggrisnya juga, 293 nomornya. Jadi beres sholat, nanti pulang cari lagi tempat ini, nomor sekian gitu. Dimana posisi sendal kita, karena kalau sembarangan simpen sendal nanti hilang gitu ya. Sekarang kita keluar deh. Buat sahabat El-Bahar ikuti terus. Ini kita sekarang sudah mendekati pintu keluar, dan sebelum kita keluar sekali lagi kita lihat ke sekelilingnya. Di dalam Masjidil Haram ini sepi ya, sepi. Ini kalau kita tidak tahu posisi saat ini lagi sepi, lagi waktunya untuk sepi gitu, ini tentu saja hal yang mengagetkan. Kok tiba-tiba Masjidil Haram mendadak sepi seperti ini gitu ya. Tapi karena kita sudah tahu detik waktu seperti sekarang nih detik waktunya untuk sepi begitu. Kita sekarang keluar lewat pintu ini nih, pintu King Abdul Aziz ya. Karena kalau kita King Fahad ke sebelah sana rada jauh lagi, kita lewat ini nih. Tuh. Exit King Abdul Aziz Wakaf. Masya Allah. Jadi setiap pintu Masjidil Haram memang ada nama-namanya khusus. Siapa orang yang paling berjasa dalam pembangunan, itulah nama orang yang diabadikan di dalam pintu masjid. Salah satunya King Abdul Aziz. Masya Allah. Sekarang sepi. Sekali lagi kalau kita tidak tahu, ini Masjidil Haram nih mendadak sepi seperti ini. Allah Akbar tuh. Kita lantai utama nih. Allah Akbar. Setelah kita sampai di luar, langsung kita disambut dengan udara dan cuaca yang memanjakan pandangan kita. Bagaimana ikon kota Mekah ya, jam-jam tower selalu menghiasi pandangan penglihatan kita. Apalagi saat malam seperti ini, Allahu Akbar. Ini pas momen terbaik untuk kita berfoto, bervideo dan yang lain sebagainya. Sementara kita lihat ke sekelilingnya pelataran tidak terlalu rame ya, sepi seperti ini. Hanya segelintir saja jemaah yang lagi pada duduk santai ya, menghirup udara segar di malam hari, mengabadikan momen dan yang lain sebagainya. Tuh, ya, sepi. Allah, berada juga yang bawa ini apa itu? Kursi roda untuk wakaf. Bukan kursi roda, kursi tempat spesial sholat ya, wakaf. Jadi memang beragam macam dilakukan oleh umat di Masjidil Haram nih. Ada yang wakaf kursi ya, ada yang wakaf kursi roda dan yang lain sebagainya. Tentu saja itu semua bernilai ibadah. Ini air jam-jam, galon air jam-jam. Ini galon air jam-jam, para petugas tuh saatnya untuk menata rapi air jam-jam saat waktu sepi seperti ini. Karena kalau lagi rame nggak keburu ya. Sekarang kita jalan sedikit ke depan supaya sahabat El-Bahar tidak penasaran dengan kondisi malam di kota Mekah, khususnya di pelataran Masjidil Haram. Masya Allah, kita lihat di sini ya, jemaah lagi pada santai itu. Sementara ke sebelah kanan sini yang lagi minum air jam-jam tuh. Ini lantainya sedikit kotor ya, belum dicuci. Air jam-jam. Oh, ini air jam-jam asli semua nih.
ya. Meskipun di luar di dinding seperti ini pakai keran, ini air Zam-Zam semua. Beda dengan di Madinah. Kalau di Madinah di luar seperti ini tuh bukan air Zam-Zam asli, tapi kalau di Mekah ini 100% asli. Beberapa bulan ke belakang ada yang komen di video saya, katanya ini bukan air Zam-Zam asli ya, tapi mungkin itu belum paham. Ternyata lokasi air Zam-Zam yang seperti ini yang bukan asli itu di Madinah. Kalau di Mekah asli semua. Buang sampahnya begitu ya. Ada yang lempar-lempar aja. Ini becek tuh ya, berantakan. Yuk, kita lanjut lagi ke depan sana supaya sahabat Al-Bahar sekali lagi tidak penasaran. Nah, ini di depan kita nih pintu spesial untuk ibu-ibu ya, ladies first. Number 8586. Ini pintu untuk spesial ibu-ibu, dan di sini juga fasilitas air Zam-Zam yang sangat-sangat cukup ya untuk jemaah tuh. Masya Allah, tabarakallah. Dengan raut wajah senang, riang gembira, semua jemaah menikmati udara malam di pelataran Masjidil Haram, minum air Zam-Zam ya. Masya Allah. Allah Akbar. Tentu saja sekali lagi ini satu momen yang membahagiakan sekaligus membanggakan ya bagi umat muslim ketika bisa menikmati udara segar di pelataran Masjidil Haram pada malam hari seperti sekarang ini. Untuk itu tentu saja saya tidak lupa untuk terus selalu mendoakan seluruh sahabat Al-Bahar, mudah-mudahan secepatnya bisa segera sampai datang kedua tanah suci menjalankan ibadah umroh dan haji. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kita lihat sekali lagi bagaimana pemandangan yang memanjakan kita, Hotel Hilton namanya ini, di samping Zam-Zam Tower. Allah Akbar. Jalanan pun sepi seperti ini. Biasanya kalau pas waktu sholat atau mendekati waktu sholat, di sini tuh kita berjubel-jubel dah pokoknya. Sekarang tuh santai, ada yang tidur, ada yang makan. Allahu Akbar. Jadi buat sahabat Al-Bahar ketika akan mengetahui kondisi Masjidil Haram pada saat sepi itu sekarang waktunya. Dari jam 11 sampai jam 12 malam itu kita akan dimanjakan dengan pelataran Masjidil Haram yang sepi ya. Apalagi tadi di dalam, sepinya begitu. Nah, kalau lagi macet mah kita boro-boro melihat keadaan Masjidil Haram, tapi kita susah juga nyari jalan pun kita susah karena kondisinya yang sangat crowded begitu. Apalagi sekarang nih subhanallah, alhamdulillah ya, dua tanah suci kembali padat dengan jemaah dari berbagai macam negara. Lihat di sini ada Hotel Darul Tauhid Intercontinental, salah satu hotel yang cukup ternama juga, tepat di depan Masjidil Haram. Nah, lagi pada santai jemaah tuh. Ya Allah, udara dan cuacanya cukup sangat seger, tidak panas dan tidak dingin. Pokoknya pas untuk kita santai malam di pelataran Masjidil Haram seperti ini. Ya salam. Tidak sedikit juga jemaah umroh dari Indonesia yang
turun di saat malam seperti ini, tentu saja beribadah di dalamnya, masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi sebelum masuk tentu saja mengetahui terlebih dahulu situasi di luar seperti ini. Ya Allah, sepertinya semakin kita kesini situasinya semakin rame ya. Masya Allah. Apa karena ini salah satu pintu masuk menuju ke dalam kali ya, makanya ramai seperti ini. Masya Allah, saudara kami. Untuk ke sebelah sana yang ini ya, pasti sahabat El-Bahar masih ingat itu perluasan Masjidil Haram bagian daripada Bab Malik Abdullah ya. Semoga doa kita, hajat kita segera Allah kabul ya, supaya sahabat El-Bahar secepat mungkin, semudah mungkin datang ke dua tanah suci ya, menjalankan ibadah umroh dan haji. Lihatnya ke sekelilingnya, sekali lagi situasi malam yang sangat-sangat indah sekali, memanjakan pandangan kita. Allahu Akbar. Kita pun tidak terasa jalan sudah beberapa meter dari ujung sana ya. Tidak terasa saking senang riang gembiranya. Mudah-mudahan itu pun sama halnya apa yang dirasakan oleh sahabat El-Bahar ya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan baiklah sahabat El-Bahar, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini terkait dengan situasi sepi di Masjidil Haram. Boleh kita katakan juga bagi yang tidak tahu dengan situasi dan kondisinya, ini mendadak Masjidil Haram itu sepi dari jemaah ya. Tapi ini bukan sebuah hal yang negatif, ini saatnya saja detik waktu yang sepi malam-malam seperti ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.